Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi tadi Engkau yang memerintahkan hamba-Mu untuk melanjutkan firman Tuhan pada sore hari. Dan saat ini hamba-Mu sudah siap. Hamba-Mu belajar taat apa yang Kau katakan. Bunyi apapun hamba-Mu lakukan. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu sudah ada di atas mesbah-Mu Tuhan. Kau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib agar supaya setiap perkataan-perkataan yang hamba-Mu sampaikan bukan hamba-Mu yang sampaikan, tetapi roh Tuhan yang ada di dalam hidup hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih, izinkan anak-anak-Mu mereka duduk baik-baik, dengar apa yang Tuhan perintahkan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kepada mereka, agar supaya mereka dengar, mereka lakukan, dan kami percaya janji Tuhan akan terwujud di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini saya akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang saya sudah sampaikan tadi pagi. Ya, sebenarnya yang menyampaikan itu Saudara Andre. Ya, tetapi waktu saya sampaikan di situ Roh Kudus katakan kepada saya, sore kamu ambil alih kembali. Karena apa? Ini firman Tuhan, tidak ada yang bilang tidak penting. Semua firman Tuhan itu penting. Ya, tapi saya harus nurut, saya harus taat, dan saya berpikir bahwa ini benar-benar perlu disampaikan, dan kita berdoa supaya anak-anak yang mendengar firman Tuhan mereka bisa benar-benar sadar taat, karena zaman sekarang susah. Orang itu kalau mau sadar, ya orang mau taat itu susah sekali, apalagi orang sudah punya duit. Ya, apalagi orang sudah punya kedudukan, susah sekali. Itulah manusia. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Sesusah apapun Bapak Ibu, ya, kalau Tuhan sudah mau, tidak ada yang bisa melarang. Sekali lagi, sesusah apapun, kalau Tuhan sudah mau, tidak ada yang bisa. Kalau Tuhan sudah mau pegang orang ini, tidak ada yang bisa. Ya, seperti Rasul Paulus yang dulu dikatakan Saulus, itu jahatnya begitu luar biasa. Tapi karena Tuhan sudah mau pakai kepada dia, sejahat apapun, dengan penuh kuasa Tuhan pegang dia, sinar kemuliaan turun kepada dia. Saat itu dia bertobat. Ya, saat itu dia bertobat dan Tuhan pakai hidupnya. Ini yang kita minta. Nah, mari pagi sore hari ini saya ajak kepada Bapak Ibu membukakan di dalam 1 Timotius yang ke-6 ayatnya yang ke-17. Kita boleh baca sampai dengan 21. Tadi pagi saya sudah baca, tetapi Bapak Ibu alangkah baik lagi Bapak Ibu pegang Alkitab, Bapak Ibu baca. Alangkah baiknya. Dan nanti saya akan minta, tiba-tiba saya bilang, saya minta Saudara Hendrik untuk membaca di ayat 21. Iya, Saudara Hendrik langsung sudah siap, tinggal plug. Tidak seperti 5 gadis anak yang bodoh dan 5 gadis yang pintar. Ya, yang bijaksana. Di mana minyak? Di mana minyak? Tidak, ini sudah siap semua. Saya minta sebentar anak Gita untuk membaca ayat sekian. Wah, langsung. Ya, tetapi semua itu saya minta anak Grace untuk baca. Wah, sudah langsung. Tapi kalau bilang, waduh, diam saja, kan juga tidak enak. Tapi biarlah, ya. Saya minta Saudara Yapi untuk baca. Dia sudah siap, plak, langsung buka baca. Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayatnya yang ke-17. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayo jemaat 1, 2, 3 ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jemaat terus,
dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup sebenarnya. 20 jemaat yang keras, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Saya 21, karena ada beberapa orang yang mengajarkan dan dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih karunia menyertai kamu. Berbahagialah kita semua yang pada sore hari ini yang sudah membaca, yang paling teristimewa mendengar. Bukan hanya membaca saja, mendengar saja, simpan dalam hati. Bukan hanya simpan dalam hati saja, tetapi melakukannya. Kalau kita hanya mendengar saja dan kita katakan baik-baik, kita mendengar saja dan kita goyang kepala, tetapi kita tidak lakukan, juga sama bohong. Tidak ada gunanya. Percuma, kosong. Kita datang di dalam ibadah pagi sore hari ini atau kita datang di dalam doa-doa biasa, tetapi kita tidak lakukan, semua itu sama saja kosong. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan, kita renungkan baik-baik dan kita lakukan, itu yang Tuhan mau. Setiap pagi saya harus menyampaikan firman Tuhan sesudah disampaikan oleh jemaat. Saya ambil alih, masih ada kurang lebih 10 menit saya sampaikan. Dan sesudah saya sampaikan, saya selesai, saya duduk lagi, saya renungkan, saya buka, saya renungkan lagi dan saya memeriksa diri saya. Tadi saya menyampaikan ini, tadi yang saya mendengar ini, apa saya sudah melakukannya, apa tidak? Dan setiap kali saya sampaikan firman Tuhan, pagi atau sore, sudah selesai, jangan Bapak Ibu bayangkan saya lepasannya begitu aja. Saya masuk ke kamar, saya berdoa dan saya renungkan apa yang saya sampaikan tadi. Jangan saya hanya menyampaikan seperti di dalam Matius 23 ayat pertama. Musa, ya, dikatakan di sini ahli Taurat, mereka duduk di kursi Musa. Ya, mereka bisa menyampaikan, tapi Tuhan bilang mereka menyampaikan dan mereka tidak lakukan. Kita melihat ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ayatnya yang ketiga, kita lihat. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ya, itu ahli Taurat. Itu orang-orang Farisi. Dia mengajarkan. Doa pagi itu. Saya bilang kita jadi orang jangan seperti kapal silam. Ya. Ada satu orang waktu dia dengar itu dan dia katakan, saya merasakan bahwa saya ini seperti kapal silam. Ya, sebentar saya masuk, sebentar saya tidak. Dia habis sampaikan, besok dia hilang lagi. Di kapal silam lagi. Ya, saya bilang kapal silam itu diibaratkan seperti Patoga Sirait dulu, dia di angkatan laut. Saya belum tanya dia, apakah dia sebagai nakoda di kapal silam atau tidak. Kalau dia sebagai nakoda di kapal silam atau kapten di kapal silam, itu kapal itu sekarang sudah dimuseumkan. Di mana dimuseumkan? Itu di Delta Perlasa. Ada kapal di situ. Itu kapal silam. Dia masuk, dia keluar. Dia masuk, dia keluar. Dia masuk, keluar. Macam kita juga masuk, keluar. Masuk, keluar. Jangan seperti kapal silam. Kalau kita jadi pengikut Kristus, ikut Tuhan, jadi kapal silam percuma. Ya, jangan masuk, keluar, masuk, keluar, terus naik, melecet naik ke atas. Itu yang Tuhan minta. Apalagi dalam keadaan sekarang. Waduh, saya melihat di sosial media, saya lihat di YouTube, bahkan bukan di situ, saya jadi TV, Jakarta itu banjir.
Ya, semalam-malam hujan besar, bukan semalam saja, dalam 2-3 hari ini hujan besar. Sampai banjir, Kelapa Gading ketutup, semua ketutup, Tamrin ketutup. Saya berpikir-pikir, aduh Tuhan, kasihan. Ada di antara teman saya, ada di antara yang Tuhan pakai orang-orang ini yang menjadi donatur pelayanan kita. Bagaimana kalau mereka mengalami susah ini? Kadang tengah malam saya melihat macam gini, saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Orang ini kan mau dipakai sama Tuhan. Dia menjadi penyalur berkat, penyambung tangan untuk pekerjaanmu. Kalau kau izinkan banjir rumahnya, kepung semua, dia habis. Mana bisa Tuhan? Tuhan, tolong Tuhan. Ya, tadi waktu saya lihat di YouTube, saya langsung WA sama dia. Saya bilang, bagaimana kamu di Jakarta? Saya juga tidak tahu orang ini rumahnya di mana, saya juga tidak tahu. Cuma saya waktu itu ketemu dia 1 kali, langsung Tuhan izinkan, ya sudah sampai sekarang. Ya. Dan di situ saya tanya kepada dia, bagaimana keadaan kamu di Jakarta? Apakah rumahmu ikut kebanjiran juga? Ya, dia bilang tidak. Dia bilang, saya ini ada di BSD. Saya tidak tahu itu BSD di mana. Oh ya di BSD, ya. Tidak apa-apa, puji Tuhan. Bagaimana di kantor kamu? Apakah juga dia ikut? Ya, kena juga? Dia bilang tidak. Kamu baik-baik semua sekeluarga? Baik-baik. Saya bilang puji Tuhan. Seandainya dia bilang, waduh rumah saya ini sekarang terkepung air segalanya semua. Masuk air, kantor saya masuk air, mobil saya kena segala semua. Mana dia bisa dipakai lagi sama Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan pagari orang-orang yang mau dipakai sama Tuhan. Nah pagi sore hari ini, ya kita belajar firman Tuhan. Melalui Rasul Paulus berbicara kepada Timotius. Tadi pagi saya sudah jelaskan siapa itu Rasul Paulus. Dan saya percaya Bapak Ibu ini tahu. Bapak Ibu ini adalah pintar-pintar semua. Punya satu pengertian firman Tuhan banyak. Siapa Rasul Paulus? Dan Bapak Ibu tahu siapa itu Timotius. Timotius ini adalah orang-orang yang sudah dididik oleh neneknya. Maka itu kita yang jadi akan jadi nenek, ya, kita yang akan jadi ibu, didik anak-anak kita ini agar supaya anak-anak kita ini jangan takut akan Tuhan. Jangan kita didik kita punya anak-anak ini hanya pergi ke dunia saja, kejar itu dunia. Dunia itu sebentar sedang dihancurkan. Ajarkan mereka agar supaya mereka hidup itu takut akan Tuhan. Seperti nenek daripada Timotius. Dia didik, dia punya cucu. Didik benar-benar, ayo kamu harus baca firman, kamu harus ke gereja, ayo. Dan di situ neneknya didik tetapi dia juga menjadi teladan. Mamanya juga didik kepada anaknya. Ayo nak, kamu harus rajin ke gereja, kamu harus membaca firman, kamu harus mendengar dan kamu harus lakukan apa yang diajarkan. Ya. Dan juga mama juga harus menjadi teladan. Kalau mama hanya ngomong, nenek hanya ngomong, tetapi mama atau nenek tidak menjadi teladan, bocai, tidak ada gunanya. Mama saja ngomong macam begini, wong mama juga model kayak macam begini. Apa yang kita bisa? Tetapi kita melihat Bapak Ibu, neneknya ini, dia didik kepada Timotius dan dia jadi contoh. Mamanya didik kepada Timotius dan dia juga jadi contoh. Dan kita melihat Timotius waktu ketemu dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang, wah, orang ini luar biasa. Tuhan akan pakai hidupnya. Sehingga Rasul Paulus katakan, Timotius anakku yang kukasihi. Karena apa? Melihat orang ini ciami. Orang kalau melihat orang ini ciami, rasanya pasti sayang. Ya. Rasul Paulus melihat Timotius, ciami anak ini, didikannya bagus, penundukannya bagus, ketaatannya bagus, orangnya bagus. Kita ini udah bisa dibohong loh. Rasul Paulus kita itu udah bisa bohong kepada dia. Orang yang sudah dipilih Tuhan, Tuhan pasti kasih marifat kepada dia.
Saya juga senantiasa saya katakan, saya bisa merasakan, oh ini orangnya begini, orang ini sekarang sudah seperti ini, orang ini sekarang sudah seperti ini. Tahu, bukan tidak tahu, cuma kan kita tidak bisa berbicara langsung to the point. Kita berbicara to the point, ada yang kita bisa. Kalau anak-anak saya langsung saya bicara sama mereka, kamu tidak boleh begini loh, kalau kamu begini hidup kalian itu susah loh. Ya, kamu jadi orang harus begini, kamu harus orang jadi begini. Maka itu setiap pagi saya senantiasa mendoakan anak-anak saya, mantu saya. Sesudah doa pagi, kan mereka harus ada, tidak bilang tidak. Mereka harus ada, bukan saya paksa, tapi mereka sudah tahu diri. Sesudah ibadah saya doakan mereka, saya pegang tangan mereka. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati saya, Tuhan, turunkan kepada anak saya, Tuhan. Kalau Engkau sudah memberkati saya, turunkan kepada istri saya. Kalau Engkau sudah memberkati saya, turunkan kepada mantu saya. Cuma sekarang saya lagi minta cucu. Saya percaya pasti Tuhan kasih. Karena apa yang saya minta sama Tuhan, apa yang saya minta sama Tuhan jawab. Terjawab. Saya bilang sama Tuhan. Tapi kalau saya sendiri tidak benar, saya tumpang tangan kepada anak saya, jadi apa anak saya? Saya tumpang tangan kepada istri saya, jadi apa? Tapi kita belajar. Rasul Paulus ini, dia tahu ini Timotius. Wah, orangnya ciamik. Diangkat sama Timotius. Timotius, kau diberikan sama Tuhan karunia. Karunia apa? Ada 5 karunia, jawatan yang ada. Gembala, rasul, penginjil, guru, dan nabi. 5. Kau diangkat jadi gembala. Diangkat jadi gembala. Dia angkat Timotius, gembalakan ini. Tapi kau ingat Timotius, saya pesan sama kamu ya. Engkau tegur ini orang-orang kaya ini. Jangan kau takut. Kau tegur. Engkau sudah diberikan kuasa. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, jangan kamu entengkan Timotius itu, dia masih muda. Tapi dia itu dipilih Tuhan. Dia katakan Rasul Paulus, kau tegur. Dikatakan di sini, peringatkanlah kepada orang-orang kaya yang di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Saya merasa ini penting sekali firman Tuhan ini untuk saya dan juga untuk Bapak Ibu. Bukan untuk Bapak Ibu saja, untuk saya. Tolong Bapak Ibu ingatkan saya supaya saya jangan tinggi hati. Ya. Peringatkan kepada orang-orang kaya ini agar supaya jangan tinggi hati. Karena Tuhan tahu orang yang tinggi hati hidupnya di dunia dan di akhirat itu kosong. Karena Tuhan tahu orang yang sombong, ya, dia ada di dalam dunia dan di akhirat itu kosong. Tinggi hati dan kesombongan itu beda tipis. Saya katakan kepada Pak Togas Hirait tadi pagi, Opung, dikatakan peringatkan, apa itu arti? Dia bilang peringatkan itu perintah. Berarti sangat-sangat penting ini. Jangan sampai mereka diomongi perintah supaya jangan tinggi hati, kita tidak berani. Ada orang hamba-hamba Tuhan, dia tidak berani omong dengan orang kaya. Menegur kepada mereka, tidak berani. Takut duitnya dah datang. Saya berbicara ini masuk di seluruh YouTube. Takut duitnya dah datang. Berani tegur orang kaya. Takut duitnya dah datang. Ya. Tapi kita tidak perlu takut. Ya. Saya bilang tadi saudara Yapi, kau lihat Yapi, persembahan pagi hari ini berapa? 152.000 Om. Ya, dia bilang betul sudah, dia bilang. Jangan kita harapkan kepada jemaat. Kita didik ini jemaat. Ya. Kalau orang melihat dengan persembahan seperti ini, lari itu pendeta-pendeta. Tetapi orang yang dipilih sama Tuhan, dia tidak perlu takut. Dia tegur. Ya, dia tegur. Tegur kepada siapa? Orang-orang kaya ini. Supaya apa? Jangan tinggi hati. Pak Togas Hirait mengatakan, Pak, bedanya orang sombong dan tinggi hati. Kalau orang yang tinggi hati, dia bocap. Dia tidak anggap itu orang-orang bawa.
Dia tidak hiraukan. Itu orang sombong, tinggi hati. Kalau orang sombong, dia pakai uangnya untuk apa? Untuk menghancurkan orang. Termasuk saya ini. Pakai uangnya untuk menghancurkan orang. Banyak lagi artinya, tinggi hati dan sombong. Bapak Ibu bisa mencernakan sendiri kok. Saya tahu ini orang-orang pintar semua. Ibu Kris, selamat Bu, baru datang. Pesawat terbang dari Kupang dengan Garuda Airlines telah mendarat ke Surabaya. Persilakan Ibu Kris Jami, Mama Dope telah tiba. Ya, ini orang ahli fisika. Masa dia tidak tahu arti tinggi hati dengan sombong? Pasti tahu. Tapi ini Tuhan tidak mau. Orang tinggi hati Tuhan tidak mau. Orang sombong tidak mau. Tuhan katakan peringatkan kepada mereka supaya apa? Mereka jangan tinggi hati. Tadi pagi saya sudah uraikan. Ya. Kalau kita mau belajar tentang orang kaya yang bodoh. Tetapi saya tidak berbicara tentang orang kaya yang bodoh. Tuhan kasih kepada saya. Coba kita melihat. Pada waktu itu Yohanes naik ke Pulau Patmos. Di sana dia mendapatkan satu penglihatan. Wahyu 3 ayat 17. Di situ ada melihat jemaat Laodikia. Jemaat ini jemaat tidak baik. Jemaat sombong-sombong semua. Mungkin orang-orang kaya ya. Jemaat Laodikia. Coba kita melihat. Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya. Tadi berbicara orang kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Tadi pagi saya pakai di dalam Lukas 18 ayat 18 tentang orang kaya yang bodoh. Tapi Tuhan taruh di dalam saya. Engkau berbicara kepada jemaat Laodikia. Ada 7 jemaat yang diberikan penglihatan oleh Yohanes. Ya, di Pulau Patmos. Yang kita uraikan sekarang ini jemaat Laodikia. Orang kaya. Dia berjemaat. Ya. Mungkin dinasihati, ditegur dan lain-lain. Mungkin ada di dalam hati. Dia bilang saya tidak kekurangan apa-apa. Saya kaya, saya tidak kekurangan apa-apa. Segalanya semua. Ini kan sombong. Karena dia berpikir dia kaya. Ya itulah. Maka dikatakan karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya ini banyak kumpul teman. Teman di sekelilingi saya ini kebanyakan banyak orang-orang berduit. Tapi saya tidak pernah panggil mereka datang ke sini. Dan saya tidak pernah berbicara kepada mereka sumbang dong. Tidak. Ya, karena saya tahu ini orang-orang ini sombong-sombong. Mereka menganggap mereka ini kaya. Ya. Tetapi Tuhan bilang engkau kaya, tingkah lakumu memalukan, engkau miskin. Tadi pagi saya sudah kasih tahu. Ada teman saya. Satu umur 83, yang satu umur 88, itu kaya-kaya semua. Uangnya ratusan miliar, berarti kan mereka kaya. Mereka tidak pakai uang bank. Tapi bagaimana sudah umur 83, jalan sudah goyang-goyang begini. Masih piara perempuan, kan malu dong. Masih piara anak perempuan umur 23 tahun. Dia bilang saya piara umur 23 tahun. Ya, saya pakai sama dia anak ini. Saya bilang bagaimana kalau mantumu atau cucumu atau anakmu tahu bagaimana? Bocap dia bilang. Yang penting saya punya sisa hidup ini saya senang. Dia apakah berjemaat? Ya. Tetapi orang ini seperti kayak gini. Ada yang satu umur 88 lagi. Ya dia bilang saya juga mau. Tetapi siapa mau sama saya? Sekarang saya ini sudah disuruh kursi roda. Jangan takut dia bilang duit ini jalan. Meskipun kita sudah kursi roda, tidak bisa apa-apa, duit ini jalan, semua orang butuh duit. Kan memalukan. Saya bilang umurmu sudah 88. Sebentar lagi engkau dek.
Jalan saja napas sudah setengah mati. Masih mau piara perempuan. Kan memalukan. Tuhan bilang kau tidak tahu bahwa engkau ini melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Dia tidak sadar. Tapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Inilah yang Tuhan minta. Kita bisa menasihati mereka. Bukan menasihati, dikatakan menegur atau perintah. Kamu tidak boleh jadi orang tinggi hati. Kalau kamu tinggi hati, akibatnya kamu nanti akan susah di dunia dan susah di akhirat. Ya. Bahkan dikatakan di sini ayat ke-18 kita melihat. Ayat ke-18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah kumurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar supaya jangan kelihatan ketelanjangan yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumaskan matamu supaya engkau dapat melihat. Ini ada artinya. Mungkin kita berpikir telah memurnikan dalam api. Siapa? Emas itu Bapak Ibu kalau habis dari tambang dapat dijual tidak bisa bagus harganya. Tapi emas itu diambil dari tambang, diayak terus sampai bersih baru mulai dibakar. Dibakar, sangannya dibuang, bakar lagi sangannya dibuang sampai 24 karat emasnya itu jadi harganya mahal. Kita juga seperti ini. Supaya kita mahal, kita ini diproses terus. Ya, nanti saya akan saksikan. Bahkan dia katakan di sini, ambil pelumas minyak mata kita ini supaya kita ini bisa melihat. Kadang kita tidak bisa melihat karena mata kita ini tertutup dengan apa harta duniawi yang ada. Kita tidak tahu. Sehingga dikatakan di sini. Lanjut ayatnya yang ke-19. Supaya orang ini bisa bertobat, maka itu barang siapa ku kasihi, Tuhan bilang. Tuhan mengasihi kita. Ya ku tegur, tidak mau ditegur. Seperti pagi sore hari ini saya tegur kepada Bapak Ibu dan untuk saya. Ya, tidak mau diajar. Tidak mau lagi, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Tuhan bilang kita ini dikasihi Tuhan. Kalau sampai saat ini kita ditegur dengan firman Tuhan, kita tidak mau. Ya, Tuhan ajar. Ini loh saya tadi, saya merenungkan ini saya. Ini saya. 20 tahun, 25 tahun, 10 tahun yang lalu. Saya tahun 76, saya datang ke Surabaya. Saya sekolah SMA. Sambil saya sekolah karena saya melihat pada waktu itu keadaan perhubungan untuk angkutan barang ke daerah susah sekali. Saya masih muda, saya beranikan diri. Saya beli kapal. Persis orang tua saya punya. Bukan saya yang punya, orang tua saya punya. Jadi fasilitas itu saya ambil, saya belikan kapal. Dan saya belikan kapal, pada waktu itu orang tua saya marah. Kenapa engkau harus belikan kapal? Sampai mereka mau putus, takut karena saya ini nakal. Ya, pada waktu itu saya beli kapal, nanti saya tidak bisa urus bagaimana. Tapi saya bertanggung jawab. Saya urus itu kapal, saya beli dan saya lakukan semua yang baik dan saya mulai jalan. Saya jalan Bapak Ibu, satu kapal, keluarga saya, orang tua saya melihat, wah, Aji, nama saya dipanggil. Ya, dia punya kapal ada. Pada waktu kapal saya masuk di pelabuhan Waingapu yang ada di sana, Saudara Yapi punya rumah dekat situ. Kapal Pulau Cendana masuk. Siapa punya itu? Aji Ekspedisi Cendana. Oh, Yapi. Tahu dia. 1, 2, 3. Mulai ada di atas. Mulai tambah kerjaan ini, mulai tambah kerjaan ini. Mulai ada. Mulai sombong. Jadi Bapak Ibu, kalau mohon maaf, saya tahu Bapak Ibu ini tidak sombong. Cuma beti saja. Ya, saya ini sudah mulai sombong. Sombongnya apa? Mulai angkat kepala. Karena berpikir, wah semua
Saudara Yapi mau datang ketemu sama saya, mau kirim barang, karena pada waktu itu boleh bilang saya hampir menguasai di sana. Ada satu ekspedisi di sini kerja kapal juga, dia sudah kawakan. Tetapi Tuhan izinkan kepada saya liwat sama dia. Kapalnya kecil-kecil, ukuran 60 ton, 70 ton. Saya punya kapal satu kali, bong, besar. Ya. Dengan ada macam begitu, saya mulai tinggi hati. Siapa kau? Siapa kau? Mungkin saya ketemu sama Yapi, dia datang, saya tidak anggap dia, siapa kau Yapi? Ya, tinggi hati, sudah tidak menghiraukan orang lagi. Karena apa? Karena sudah ada punya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum Bapak Ibu begini, saya ini pendeta kalian, sudah dahulu seperti ini. Nanti sebentar pulang, nanti bisa tanya kepada saudara Yapi. Kalau yang dulu ada orang bertanya kepada saudara David, Fit, apa Pak Herman? Oh iya, dia bilang, memang saya kan bosnya. David itu sekarang sudah tidak ada yang jalan gini sekarang gini. Ya, itu di situ. Ya. Tapi mulai sombong, mulai saya kerja ini. Tahun 81 Tuhan izinkan saya hancur. Karena apa? Karena tinggi hati. Tapi saya tahu Tuhan sudah mau pakai saya. Tapi Tuhan izinkan saya hancur, melungkep, kepala di bawah, kaki di atas, sampai miskin Bapak Ibu. 81. Saya tanya kepada teman saya yang sekarang pengusaha besar, engkau tahun 81 ada di mana? Saya masih kerja sama orang, dia bilang. Saya bilang saya sudah jadi bos. Saya bisa simpan kopi itu 1000 ton. Tapi waktu saya simpan itu dengan saya sombong dan lain-lain, Tuhan izinkan itu kopi harganya hancur. Saya bisa simpan dengan begitu banyak kacang hijau, hancur harganya. Tuhan izinkan kapal saya jalan tenggelam. Tahun 81-82 saya bangkrut. Saya dikejar orang. Hutang banyak. Di situ saya mulai bertobat. Kuhajar. Sudah banyak orang tegur sama saya, jangan sombong. Maka itu saya senantiasa ingatkan kepada anak-anak saya. Saya ingatkan kepada jemaat, kalian jangan sombong. Kalau sampai kalian nanti diizinkan pagarnya dilepas, melumpuk turun ke bawah, sakit. Tapi pada waktu itu Tuhan itu bisa mengangkat. Saat itu saya bertobat. Saya nyatakan saya hands up, saya bangkrut habis. Tiba-tiba saya didatangi pendeta mendoakan kepada saya. Saya bertobat dan saya mulai datang ke gereja, mulai saya ikut ambil bagian dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu, karena pertobatannya belum bagus, belum mengerti firman Tuhan, ya, pada waktu Tuhan sudah angkat sama saya kembali, itu setiap hari saya cetak uang itu seperti uang itu jatuh dari langit. Dia turun seperti uang itu jatuh dari langit. Uang itu seperti jatuh dari langit. Pada waktu itu saya, apa yang terjadi? Saya pergi, saya jalankan ini. Mulai bangkit lagi, saya mulai sombong. Kan itu manusia. Saya mulai sombong. Waduh. Saya mulai sombong dengan ada macam begini. Saya mulai kembali dengan manusia saya yang lama. Maka itu kita itu butuh gembala untuk menasihati kita. Saya mulai sombong. Dan saat itu Tuhan izinkan sama saya habis total. Sampai rumah pun tidak bisa beli, miskin dan saya diusir keluar. Kesia masih kecil. Saya bersama istri dan saudara-saudara saya jauh semua. Tuhan izinkan. Kuhajar, hendak hatimu bertobat. Jangan Bapak Ibu, jangan sampai dihajar Tuhan. Kalau Bapak Ibu dihajar Tuhan, Bapak Ibu susah. Mau bangkit lagi sekarang ini susah. Maka itu saya ingatkan kepada Bapak Ibu. Tadi pagi saya ambil di dalam Lukas 18 ayat 18. Orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Tetapi Tuhan bilang sekarang jemaat Laodikia kau sampaikan. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Dihajar.
Hajar bukan itu saja, diizinkan kencing manis, diizinkan jantung, diizinkan macam-macam. Diizinkan saudara semua jauh daripada saya, semua ipar-ipar jauh daripada saya, semua teman-teman jauh dari saya. Dan juga teman saya sana, Yapi juga jauh, dia tidak pernah lihat sama saya. Memang Tuhan izinkan. Ya, karena apa? Karena kesombongan saya, karena tinggi hati. Orang sombong itu kalau diomongi, dinasihati tidak bisa. Ya, dan dia tidak pernah mau taat. Dijalankan dia punya. Karena apa? Dia bilang, saya punya fulus. Saya punya fulus. Bapak Ibu, fulusnya Bapak Ibu sebentar saja, kalau Tuhan mau ambil, habis saat itu juga. Itu hari juga kalau Tuhan mau ambil. Apa? Jangan engkau pikir kau hebat dengan keuanganmu, hebat dengan hartamu. Kalau Tuhan mau ambil, habis. Itu menit juga habis. Jadi jangan ada kita tinggi hati. Jangan kita sombong. Maka itu Tuhan pesankan kepada kita. Peringatkan mereka atau perintahkan mereka kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaannya. Ya. Kadang orang berpikir saya ini kaya. Ya, berharap dengan keuangannya. Orang kaya itu tidak bisa menyelamatkan. Kalau orang kaya itu Pak Harto saja, Ibu Tin saja kepala negara, kan dia kaya. Apa yang tidak bisa? SBY istrinya kena kanker. Bawa ke Singapura, rumah sakit Singapura, Mount Elizabeth, berikan dia kamar VIP, dokter semua yang ada semua VIP. Kan semua berarti dia kaya. Tapi juga mati. Juga mati. Pak Harto, Ibu Tin juga mati. Siapa lagi orang pembesar juga mati. Lim Sauliang orang kaya dunia mati. Semua mati. Jadi jangan kita dikatakan di sini, hati-hati, jangan berharap pada suatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dicerna baik-baik firman Tuhan ini. Melainkan dikatakan Allah yang segala kekayaan yang memberikan kepada kita untuk apa? Kita menikmati. Enak loh. Orang itu kaya. Kaya dari dunia, kaya dari Tuhan. Kalau kaya dari dunia, lain. Kaya dari Tuhan itu lain. Beda Bapak Ibu. Sungguh beda. Saya bersyukur saya sudah rasakan. Beda. Orang dari dunia dan dari Tuhan. Saya kalau mau disuruh sekarang pilih. Engkau lakukan ini. Kau kembali ke dunia, kau lakukan ini. Untuk mendapatkan, tidak. Lebih baik saya jalankan ini. Ya. Saya ini tiap hari datang jatuh durian runtuh setiap hari. Benar Bapak Ibu. Saya kepingin juga Bapak Ibu jatuh durian runtuh. Ya, jatuh terus. Saya ngomong kepada anak-anak saya, mantu saya. Kamu lihat Papa ini setiap hari. Ya, Tuhan atur terus dari atas, Tuhan kirim. Tuhan percayakan, Tuhan kirim terus, Tuhan kirim. Butuh ada. Dan Tuhan bilang, akulah jalan dan keselamatan. Tuhan berikan jalan keluar. Buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan, kalau tidak ada, jatuh. Dari surga datang. Ini loh yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu bilang, Pak saya kepingin seperti Bapak. Ada harga yang dibayar. Harganya apa? Waktu dengar firman Tuhan, renungkan baik-baik dan lakukan. Jangan waktu kita sudah dengar, kita balelo, kita balik. Bapak Ibu tidak akan ketemu. Setiap hari. Coba Bapak Ibu. Barusan saya ngomong sama Catherine. Tin, kamu lihat setiap hari Senin pagi. Papa berdoa sama Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Selama 1 minggu ini kau berikan saya damai. Anak-anak semua baik.
Bahkan apa yang kami butuhkan, Engkau cukupkan semua menurut kekayaan dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kalau 1 minggu ini Engkau memberkati dan Kau jatuhkan uang durian runtuh sebanyak 25 juta, 30 juta, 20 juta. Uang itu saya dapat lewat. Untuk apa? Kepercayaan Tuhan untuk saya memberkati orang. Untuk saya memberkati orang. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang mau di sini? Pasti semua mau. Tapi mau enggak harga ini dibayar? Doakan saya supaya saya jangan sombong. Saya kepingin, Tuhan, kalau saya diberkati, anak-anak saya juga Tuhan. Setiap pagi saya doakan anak-anak saya. Saya tumpang tangan di atas kepala mereka. Ya, saya kepingin. Jangan Bapak Ibu, itu Bapak Pendeta. Itu Bapak Pendeta. Tapi kan kita lain, sama Pak. Kita manusia sama. Tuhan bisa saja memberkati dengan cara apapun. Maka itu saya kepingin Tuhan, jemaat Tuhan juga Tuhan. Kalau Engkau sudah percayakan untuk digembalakan mereka, Engkau juga turunkan berkat kepada mereka. Tapi mereka tidak boleh sombong, capek. Kalau kita ketemu jemaat yang tinggi hati, jemaat yang sombong, capek. Orang berkata, Pak kamu tidak, saya tidak kepingin. Saya lebih baik, saya melayani seperti ini. Saya bimbing mereka, saya bimbing. Jadi saya bilang senantiasa, hati-hati ya anak-anakku. Kalian kalau baru dikasih pegang sedikit, jangan gini loh. Ya, saya dulu waktu tahun 81, waktu sudah jatuh, diangkat saya mulai gini lagi. Jangan gini loh, kalau gini nanti jatuh sakit. Apalagi dunia sekarang seperti ini. Orang yang rendah hati, diomongi, dinasihati, mereka mau dengar. Zaman sekarang sudah, apalagi sekarang ini dalam waktu yang dekat ini, Tuhan Yesus sudah singkat akan datang. Ada diizinkan kesulitan demi kesulitan, orang yang rohaninya tidak bagus, susah mereka hidup. Mereka banyak putus asa, mereka kecewa, mereka tinggalkan Tuhan. Salah. Tuhan yang menentukan. 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu, Saudara Yapi sudah pesan sama kakaknya, Ko, tolong ko, aku sudah kuat lagi ko. Galikan sudah kubur, nanti kalau saya meninggal bawa pulang. Dia pesan kepada dia punya ponaan-ponaan. Tapi sekarang dia jalan semangat kembali. Bagaimana Yapi datang lagi sore, datang Om Pendeta, datang siapa takut. Ya, datang. Tapi kalau saya punya tangan sudah bengkak, sudah sakit, aduh, tiap hari saya telepon sama dia pagi-pagi, yang dia jawab itu apa? Aduh, kenapa begini, aduh, aku sudah mau mati, dia sudah pesan semua kiri kanan ponaan-ponaannya, dia sudah mau mati. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Saya juga berpikir, saya bilang kalau dia meninggal, ya sudah, nanti saya usahakan saya pulang ke sana biar saya pimpin sendiri. Karena saya merasa susah. Ya, kasihan dia, saya pimpin. Ya, urus sama dia sampai dikebumikan. Sampai seperti itu. Tapi saya dikasih mimpi, dia tidak mati. Mimpi saya waktu itu dia mati. Mimpi dia mati, Mama Dope bilang, Bapak, biasanya kita orang sabu kalau mimpi mati dia tidak mati. Betul ya Mama Dope ya. Dia panjang umur. Ya tadi tangannya sudah bisa begini, goyang semua, sehat semua. Haleluya. Dan dikatakan di sini, supaya jangan berharap sesuatu yang tak tertentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi kita berusaha agar supaya Tuhan sendiri yang memberkati kita dan kita bisa menikmati. Tetapi ingat, menikmati bukan hanya untuk kita. Kita dipakai sebagai saluran berkat. Kita diberkati, kita juga harus menjadi berkat. Roma 11 ayat 36. Coba. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia.
Dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita ada ini, kita harus tahu diri. Kita ada ini memang Tuhan kasih sama kita itu kepintaran, hikmat kepintaran. Bagaimana cara memecahkan masalah ini. Bagaimana jalan keluarnya. Tuhan yang berikan. Maka sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita bisa ada sekarang ini. Kita bernafas sehat. Itu semua karena dari Tuhan. Saya berdoa. Tadi pagi saya bilang, Novi tidak datang ke gereja. Kemana ya? Saya susah. Mungkin dia sesak napas ini Novi. Tapi saya lihat tadi dia datang. Wah, dia gagah, dia pakai ini segala semua. Oh, puji Tuhan. Dia datang. Saya melihat tadi Ibu Ripa. Dia jalan sedikit. Saya bilang, Bu Ripa, sama Ibu Ripa dengan saya. Sampai saya ingat, Ibu Ripa punya umur dengan Cicu sama ya. Benar ya? Ya, Cicu ini bisa lari. Lari dia, lari dia. Bahkan bisa membagi makanan-makanan ke orang-orang yang susah. Tapi Ibu Ripa dia baru jalan sedikit. Saya pikir ini persis saya. Berapa saat yang lalu. Juga begitu, baru sedikit napas sudah sesak. Tetapi Tuhan, ya, Dia bisa buat sama saya. Dia kasih sembuh. Kadang ada napas sesak sedikit. Tuhan tolong, kok masih ada ini Tuhan. Ya datang sama Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan tolong saya. Kakak-kakak saya sudah ngomong, hei Aji, itu jantungmu. Kau pergi ke Penang. Pasang ring, mungkin harga 200 juta. Saya bilang, uang dari mana? Jual mobilmu. Kenapa kau begitu bodoh? Tidak, saya bilang. Saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan yang tolong. Umur kita itu ada di tangan Tuhan. Ya, 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-6. Coba kita melihat. 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan, semua itu Tuhan. Kalau belum waktunya, dah mungkin. Jadi kembali lagi firman Tuhan. Di Timotius ayat yang ke-18 sekarang kita masuk. Di dalam 18. Dan juga Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat, kepada Timotius seorang gembala, peringatkan agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Peringatkan kepada mereka. Sekarang saya peringatkan untuk diri saya, supaya saya senantiasa berbuat baik. Ya. Maka itu Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Tuhan katakan jangan jemu berbuat baik. Ya kan? Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu berbuat baik. Gereja kita lakukan ini. Tadi kemarin saya tegur kepada saudara Eka. Saya tegur kepada saudara Eka. Kadang kalau saya suruh sama dia dulu, dia bilang sip, dijalankan. Sekarang saya ngomong sama dia sip, tapi dia tidak jalankan. Eka, itu Patoga Sirait kepingin makan itu salak. Nanti ada yang kepingin makan salak, masih ada Eka salaknya. Habis, kamu bawa kemana? Wow. Kasihkan Patoga Sirait. Saya bilang Patoga suka ya makan salak. Enak, Patoga bilang. Soalnya dia di rumah, enak Pak. Kok kasih dia. Ayo Eka pergi lihat di situ ada berapa. Masih banyak Pak, kasih. Iya Pak, siap. Eka, kau bawa pisang
Pagi-pagi karena saya pergi di Jember, pulang saya bawa pisang. Kau bawa pisang, kasih kepada Ibu Ripa, kau kasih pisang kepada Pak Toga Sirait. Saya tanya kepada Pak Toga Sirait, saya kan mesti tanya. Ya, ini dia punya nama, ini orang udah makan garam terlalu banyak. Kalau dulu siap, dia bilang siap. Sekarang saya tanya Pak Toga Sirait, Pak Toga Sirait, apa ada bawa kasih pisang sama Pak Toga Sirait? Enggak Pak, saya pikirin Pak Toga ini pikun sudah ini. Masa dikasih pisang? Sungguh Pak, saya belum pikun Pak. Ini badan saya saja yang lemah, tapi ini otak ini masih tetap jalan Pak. Enggak pikun Pak. Eka, kamu bawa ke Ibu Ripa pisang. Bawa Pak. Ternyata saya tanya, enggak ada itu pisang. Loh, Eka di mana itu pisang? Bapak saya lupa di dapur Bapak. Habis saya lupa di dapur, dimakan semut. Jadi sekarang di mana? Wes tak makan kape itu katanya. Loh, dosa kau Eka, kau buat kepada orang tua ini. Jadi kau makan semua, wes tak makan semua. Kan saya sudah pesan kepada Ibu Andreas, saya sudah pesan kepada Ibu Cici, saya sudah pesan kepada Ibu Nyo tidak, Ibu Retno tidak, orang sementara pensiun dulu. Saya sudah pesan kepada Ibu Ratna, Pak Toga Sirait dikasih nasi 6 bungkus. Ya, untuk hari Sabtu. Pak Toga Sirait bilang terlalu banyak, 4 saja. Ya sudah kasih 4. Ya supaya kan dia bisa makan dan lain-lain. Dia di rumah sendiri. Orang tua ini kita harus perhatikan dan ambil lagi daging-dagingnya dikasihkan untuk supaya dia masak. Saya tanya sama dia, oh sudah kasih sama Pak Toga Sirait itu nasi? Dijawabkan sudah. Pak Toga, berapa yang dia kasih? Pak Toga bilang hanya 2 saja. Loh yang lain di mana? Wes tak makan. Dia bilang dia tidak makan, dikasih orang di pinggir jalan. Jangan. Kita harus lakukan semuanya. Ya bab ini kita berbuat untuk siapa? Orang tua kita. Kamu lihat Pak Toga Sirait sekarang sudah umur 88. Ibu Ripa sudah jalan perlahan-lahan. Ya. Nanti kalau ada apa-apa nanti engkau menyesal. Maka itu Tuhan katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kepada siapa? Kepada janda. Tapi janda kembang ya jangan. Janda orang kaya jangan. Banyak janda-janda sekarang janda kembang. Ya. Tapi janda-janda yang seperti kita kasihkan itu. Di panti bakti luhur. Kepada orang-orang yang susah. Kita berbuat yang baik. Dikatakan tadi kembali. Di dalam ayatnya ke-18. Ayat ke-18. Ya. Peringatkan agar mereka orang kaya ini berbuat baik, ya, berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi. Saya pesan kepada jemaat Tuhan, kalau kalian mau diberkati Tuhan, ya, mari di dalam kekurangan pun kalian lakukan. Mungkin tidak bisa, ya tenaga yang dikasih, mau apa lagi? Suka memberi. Suka membagi. Apalagi kalau kita sudah diberkati. Jadilah hidup kita ini jadi berkat. Kita dapat berkat dari siapa sih? Kan dari Tuhan. Jadilah berkat. Saya saksi sedikit. Doa malam. Itu Tuhan punya cara. Saya beberapa saat yang lalu. Kan mobil ini saya sudah jual. Yang tipe V hybrid. Saya jual dan saya barter dengan yang baru. Sisanya saya tambah uang. Dan pada waktu itu dealer tentukan mobil saya yang V harga sekian. Wah saya bilang ini terlalu rendah. Dia bilang sudah bagus ini harga. Tapi tidak apa-apa. Susu taruh saja di sini, susu boleh jual itu barang. 1 bulan dah laku. Dia juga dah laku. Yang nawar saja dah ada. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya berdoa. Mobil itu udah laku Tuhan. Kirimkan orang untuk datang beli. Kasih dengan harga yang bagus.
Benar Bapak Ibu. Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar. Ya, saya tidak bilang saya benar, tetapi saya doa dijawab sama Tuhan. Benar ada satu orang datang tawarkan sama saya. Dan sesudah itu dia berbicara sama saya. Dikasihkan harga itu selisih 15 dengan pajak kurang lebih 20 sekian juta. Jadi deal langsung. Saya komit sudah. Saya bilang Tuhan, nanti kalau si umpama mobil ini laku, ya saya mau kasih kepada seseorang. Saya mau kasih kepada seseorang. Saya janji sama Tuhan. Ya, karena Tuhan yang gerakan juga sama saya. Kau kasihkan dia. Berapa kali waktu Tuhan suruh kasihkan, tapi saya tidak kasih karena saya berpikir ada orang lain yang bertanggung jawab. Saya tidak boleh melangkai. Ya, tapi pada waktu itu saya katakan kepada orang itu, dia bilang terserah, Bapak mau kasih, terserah. Oh ya baik. Saya duduk di belakang hari Kamis malam. Saya duduk di belakang, tiba-tiba orang ini dia belum transfer ini uang. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kau transfer ini uang Tuhan. Ya, kau jamah hatinya. Orang ini sebentar begini, sebentar begitu, tapi kalau kita sudah pegang DP-nya kan sudah tidak takut lagi. Kau jamah dia Tuhan, kau jamah dia Tuhan, kau jamah dia Tuhan. Benar Bapak Ibu, 6:30 doa malam, plak, saya lihat, dia sudah kirim. Waktu sudah kirim, kan saya sudah berkomit sama Tuhan. Tuhan nanti kalau dia sudah kasih, saya akan berikan kepada seseorang. Dan waktu itu Bapak Ibu, saya duduk di belakang, saya waktu itu mau dengar firman. Saya maju ke depan sini. Waktu saya jalan ke depan sini, mau ke sini, langsung saya jalan di situ. Tuhan rem sama saya tidak bisa jalan. Tuhan bilang, kasih dulu. Tuhan bilang, kasih dulu. Saya jalan dari belakang mau ke sini, langsung kaku, tidak bisa jalan. Tuhan bilang, kasih dulu. Ya, kadang kita mau keras, dah mau, kasih dulu. Saya nurut, kasih dulu. Saya kasih. Langsung saat itu saya transfer. Saya transfer dan saya tulis berkat Tuhan. Selesai. Plong saya punya hati. Saya ingat saudara Alek bilang, kalau sudah disuruh jangan kita tahan-tahan. Kalau kita tahan-tahan kita dikejar terus. Tak kejar terus. Sudah kasih, sudah. Mau kurang ke mau lebih, kasih sudah. Kalau uangnya Tuhan sudah wayanya kita sudah terima, jangan kita tahan-tahan. Kasih sudah. Jangan kita tahan-tahan. Oh ya, saya habis plong saya kasih aman. Saya tulis di situ berkat Tuhan. Nah ini Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Tuhan pakai di dalam kehidupan kita. Jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Tadi Bapak Ibu saya mau tanya kenapa saya putar hari Jumat. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu angkat tangan. Udah apa-apa omong. Pulang tak kasih hadiah sama saya. Jangan takut. Ada yang tahu? Kalau tidak ada ya sudah. Kenapa saya putar itu? Saya hari Jumat itu sebenarnya saya pikir kan bisa alasan agar supaya jangan kita berikan makan karena hari libur. Kan bisa ada alasan. Dan pada waktu itu saya tanya sama suster. Suster bilang, Pak Herman, ini makanan kita kasihkan pada sore hari. Bukan pada pagi, karena pagi ini kita akan kasih kepada orang lain yang datang layani. Jadi gini, kan bisa saya alasan, hari Jumat persis saya mau pergi keluar kota bersama istri dan anak dan mantu. Mau pergi. Ternyata Bapak Ibu di situ setan masuk juga sama saya. Kesempatan itu kan sudah tidak keluar uang. Ya, hari Kamis saja bangun selesai doa pagi, Ibu Gembala sudah ngomong, siapkan dana sekian besar untuk hari Jumat, untuk hari Sabtu. Kalau saya bilang hari Jumat tidak kasih kan lumayan. Tapi jalan. Ya. Kasih, perhatikan itu. Dan pada waktu itu saya berpikir siapa yang antar ya. Ya, saya kan bingung. Tentu saya tanya Tuhan.
Tuhan kira-kira suruh siapa ya? Semua itu saya tanyakan, Tuhan suruh siapa ya? Saya suruh kepada A dia begini, saya suruh kepada B dia begini. Saya hanya berpikir, kenapa kalian ini kok tidak mau? Ya, ini kan melayani seperti ini, kenapa kalian tidak mau? Kalian lebih mementingkan duniawi daripada ini. Tapi waktu itu saya bersyukur, saya punya ibu kekasih kita, masih pun dia bolong-bolong ibadah dan doa pagi kapal silam betul-betul. Waktu saya omong sama dia bilang, iya Pak, saya akan bawa ring 1. Ring 1 itu suaminya, namanya Pak Andreas, muridnya Tuhan Yesus, ring 1. Dan saya akan bawa Ibu Cici dan anak-anak. Dan kita lihat mereka melayani. Makanya saya putar lagi. Pagi sudah putar, kenapa putar 2 kali? Supaya Ibu Andreas dan semua jemaat Tuhan bisa lihat. Ibu Andreas ya melayani. Sampai macam itu juga menjadi contoh, itu juga menjadi teladan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sini ya, agar supaya peringatkan agar mereka yang berbuat baik menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Tidak ada kita melihat orang yang suka memberi itu dia miskin. Tidak ada. Tidak ada orang yang suka menahan-nahan, tidak suka memberi dia kaya. Tidak ada. Cari di sini. Jemaat yang suka memberi dia miskin. Coba cari. Cari jemaat yang suka menahan-nahan dia kaya. Tidak. Ini firman Tuhan. Ada yang menyebarkan harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini. Yang hemat luar biasa tapi kekurangan. Ada. Maka saya bilang coba cari ada di antara jemaat Tuhan yang tidak suka memberi. Mohon maaf, tangannya begini terus. Dia begini terus. Orang yang suka memberi. Ya. Dia tidak pernah kekurangan. Terus pasti Tuhan siapkan. Saya itu dirubah Tuhan. Mau lakukan ini. Perintah Tuhan. Dan saya merasakan pada waktu saya lakukan itu Bapak Ibu, saat ini Tuhan buat kepada saya. Mulai saya lakukan itu, Tuhan buat sama saya. Zaman sekarang mana yang keadaan susah begini, ada orang yang suka memberi. Mana ada, semua ini kan pada susah. Tapi kalau kita tidak bisa kasih, kita punya uang untuk kasih makan itu orang susah, tenaga kita itu kita kasih. Tapi kadang tenaga waktu kita suruh ini, kadang ada begini-begini. Nah begini-begini ini, persunggutan ini yang membuat kita kacau. Tapi saya melihat, mulai 5 tahun, Tuhan pakai sama saya. Engkau sendiri yang kasih makan. Saya kasih makan. Saya tidak omong uang saya dari mana Tuhan. Dari mana, tidak mungkin Tuhan. Tetapi siap karena engkau yang suruh. Dan saya jalankan. Dengan setia sampai sekarang. Saya tidak pernah kekurangan. Sungguh beda dengan dulu. Saya tidak ajarkan kepada Bapak Ibu untuk memancing. Tidak. Tetapi saya berikan seperti orang Majus. Dengan hati yang tulus. Saya lakukan dan didukung oleh anak-anak. Dan didukung oleh beberapa jemaat. Ya, saya berterima kasih. Jemaat yang dipakai tenaganya. Kalian capek, anak-anakku, kalian ikut membagi, diperhitungkan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang ikut tenaga untuk ini, semua lakukan. Ibu Andreas bilang, Pak, mulai dari jam 2 aku udah tidur sampai sekarang, Pak. Puji Tuhan. Jemaat yang dipakai duitnya untuk ini, pakai, puji Tuhan. Kalian memberikan dengan ketulusan, kalian tidak akan kekurangan. Tapi kalau kalian yang suka menahan, kalian juga tidak berkelebihan. Ini firman. Tidak bisa ditolak itu. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini Tuhan sudah pesankan kepada kita.
Dan dikatakan lagi di dalam ayat ke-19, dan dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup dalam sebenarnya. Kalau kita suka menabur, ya, kita mengumpulkan sesuatu di atas. Ya. Apa yang kau tabur itu kau akan tuai. Dikatakan dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Jadi sekarang kalau kita menabur, kita sudah siapkan nanti saatnya akan tuai. Kakak saya bilang begini, waduh di sini sekarang hujan terus. Tetapi puji Tuhan dia bilang hujan ini sawah-sawah ini sekarang orang sudah mulai tanam padi. Nanti berapa bulan lagi akan panen. Sekarang mulai sawah ini karena hujan digeluku atau dihancurkan tanahnya. Dan sesudah itu ditabur benih padi. Beberapa bulan akan tuai. Sama juga sekarang kita menabur. Ya, nanti kita akan tuai. Tapi tidak usah kita berpikirlah, pokoknya berbuat saja yang baik. Tidak usah memikirkan yang tuai. Nanti urusan Tuhan. Tapi banyak orang belum mau. Banyak orang belum mau dipakai sama Tuhan. Dia masih memikirkan bagaimana saya. Banyak sekali orang belum mau. Masih sangat-sangat sedikit. Tapi tenaga sudah ada yang mau. Tapi saya berharap Bapak Ibu yang memberikan tenaga, tolong jangan sungut-sungut. Sebab kalau kita sungut-sungut itu, kita sungut-sungut sama Tuhan. Ya. Kita anggapkan saja Kolose 3 ayat 23. Kita lakukan semua ini untuk Tuhan. Ya, bukan untuk manusia. Urusan kita nanti di dalam ayat 24. Nanti Tuhan yang atur. Saya lakukan ini Bapak Ibu. Tuhan bisa siapkan segalanya semua. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu lihat ini. Ya, Papa lakukan ini. Ya, semua apa yang Tuhan perintahkan. Dengan satu kerendahan hati Papa lakukan. Kalian mendukung semuanya dan kalian lihat, ya. Kalau tidak coba kita bayangkan, saya ini tidak bekerja, saya sudah full time melayani Bapak Ibu. Seperti tadi pagi, ya. Kalau uang persembahan hanya sejumlah 100 lebih ribu, mana bisa hidup? Tadi jam 12 tukang masak sudah telepon. Pak Pendeta, sekarang ini saya mau datang ambil uang. Uang apa? Uang masak. Ya dia orang dunia. Saya mau ambil. Tapi dana cuma ada 100 lebih ribu. Bagaimana? Dan dia katakan sekarang ini saya mau ambil. Keluarga saya ada di sini. Mau pulang ke kampung. Sekarang ini saya mau ambil. Tetapi Tuhan itu sudah siapkan. Dia kirim janda sarfat yang datang untuk memberkati. Dan saya melihat, oh ini ada. Cepatan Eka, pergi ambil ini uang, antarkan kasih sama dia. Kurang banyak. Tapi Tuhan siapkan semuanya. Ya, Tuhan siapkan. Ini loh Bapak Ibu, yang saya mau membagikan kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bilang, Pak saya bosan. Saya tidak bosan. Karena saya punya hati ini, saya kepingin. Bapak Ibu lakukan ini. Ya, bukan saya suruh Bapak Ibu habiskan itu uang, tidak. Tetapi lakukan, berbuatlah yang baik. Seperti saudara Ivon, saya dengar dia bisa sekolahkan anak temannya. Dengan ini saya dengar, oh Ivon sekolahkan melalui ini. Tuhan dia tidak bisa kasih sekolah. Tapi pakai mulutnya jadi berkat. Melalui orang lain. Kasih sekolah. Saya tidak tahu, Ivon tidak cerita sama saya. Tetapi saya dengar itu. Oh bagus itu, saya bilang. Hidup kita ini jadi berkat. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Ya, karena Tuhan sudah katakan. Di dalam Matius 25 ayat 40. Coba kita lihat. Matius 25 ayat 40. Keluarkan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku.
Gita, kamu ingat ya, kalau kamu sama-sama Grace dan Ella dan Damai datang di gereja pagi-pagi hari Sabtu, kalian datang bungkus itu nasi, bukan untuk Om Herman. Ingat dulu. Ya, kamu lakukan ini untuk Tuhan. Ini. Yang paling hina kamu telah melakukannya untuk aku. Nanti urusan kamu. Ibu-ibu yang jalankan semua ini. Ibu Andreas yang tengah malam bekerja dengan susah payah. Blender mini. Eka yang lari kiri, lari kanan. Cuma ini kali, minggu ini dia agak cacat sedikit. Tapi minggu depan sudah ada cacat lagi Eka. Ya, puji Tuhan. Sudah, itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari jangan kita jemu-jemu, kita berbuat yang baik. Karena kita berbuat yang baik itu kita buat untuk Tuhan. Jangan kita berpikir untuk Pak Herman, tidak. Saya ini hanya mau nurut apa yang Tuhan percayakan. Jalan yang ke-5 tahun. Coba kita bayangkan. Ya, mana ada orang bisa jalankan seperti ini. Mana ada. Tetapi kita ini bisa jalankan masih pun dengan cara apapun. Tidak pernah putus. Besok Ibu Gembala pagi-pagi sudah omong. Bayar dulu semua ini, ayam-ayam ini yang diambil. Bayar dulu yang ini segala semua. Dari mana uang? Tapi ya sudah. Tanggal 20 harus bayar listrik. Lakteo 6 juta. Coba kalau ada di sini pengusaha orang-orang kaya kecil dia datang, uang apa itu 6 juta. Tapi kita ini harus berdoa sama Tuhan. Tuhan yang kasih lain. Tuhan dari atas dia sudah tahu. Bapa di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan kamu. Ya. Bapa di surga tahu. Oh, gereja ini mau bayar listrik 6 juta. Nanti tanggal 20 Tuhan pasti siapkan. Bo siang ke, bo pagi ke. Kebanyakan pagi-pagi Tuhan sudah siapkan. Sudah bisa bayar. Dalam apapun urusan pribadi juga seperti itu. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan yang kita melihat ada satu nasihat lagi. Ada satu peringatan lagi dari Rasul Paulus untuk Timotius. Ayat 20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Dan yang tidak, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ya, Timotius ini sudah dipercayakan sama Tuhan. Dia sebagai gembala. Ya, pertahankan terus, jangan sampai engkau berbuat salah. Itu Tuhan sudah pesan melalui Rasul Paulus. Tuhan berbicara melalui Rasul Paulus, kasih tahu kepada Timotius. Tuhan sudah memberikan dia kasih karunia. Kau pertahankan betul-betul. Kita juga yang sudah ada Tuhan percayakan, pertahankan. Jangan kita pertahankan pikir saya dapat apa. Tidak usah mikir, pokoknya kita punya urusan berbuat untuk Tuhan. Nanti urusan kita, nanti urusan Tuhan. Dan yang terakhir kita melihat ayat 21. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih karunia menyertai kamu. Ada orang mengajarkan tapi menyimpang daripada iman. Penyesat-penyesat saat ini banyak sekali Bapak Ibu. Ya, dia mengajar tapi dia menyimpang dari iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita harus percaya. Mari Bapak Ibu, saya tidak perpanjang lagi, waktu sudah selesai. Saya minta Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo yang melayani perjamuan kudus, kita siapkan hati. Ingat, kalau kita melayani dengan hati yang tidak benar, hati yang masih goyang kiri, goyang kanan, hati yang tidak jalan dengan cocok dengan firman Tuhan, tidak jadi berkat. Kalau sudah tidak jadi berkat, kita sendiri yang susah. Ya, tetapi juga kita yang sebentar akan makan dan minum tubuh darah Yesus, makan dengan hati yang tidak benar, juga kita nanti yang salah. Lebih baik sebelumnya kita periksa diri baik-baik. Saya juga yang melayani, saya harus periksa diri.
Ya, apa yang tidak benar dalam hidup saya ini? Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Ya, saya percaya Tuhan bilang dosamu seperti merah, seperti kermisi. Tuhan sanggup membuat putih seperti salju. Tuhan Yesus memberkati. Ayo pemusik